Halo, ini dengan Buce. Uh, tadi gambarnya gambar wanita dengan bola kristal ya. Zaman dulu orang pergi memprediksi mengenai apa yang di tubuhnya dari sio ataupun mungkin dari bola kristal. Tapi di Amerika dan zaman sekarang tidak perlu itu. Kita cukup dengan ludah satu begini, satu ampul dengan air ludah kita kirim melalui pos, dan dari ludah itu akan diteliti namanya DNA. Dari DNA ternyata banyak hal yang bisa ditemukan. Ya, saya rekomendasikan supaya teman-teman juga mengecek DNA, karena kita dari situ kita bisa ketahuan ternyata banyak sekali itu sudah hal yang menjadi pembawaan yang kita tidak pikir. Kita pikir itu saya juga tidak pernah tahu bahwa itu ternyata sudah merupakan pattern atau pola di dalam tubuh kita ya. Nah, yang pertama jadi tentang ancestor saya, turunan saya dari mana ya. Ternyata 63% saya turunan ada Tionghoa, 16% darah saya ada darah Indonesia, sudah yang saya tahu persis itu pasti dari Makassar lah ya. Terus kemudian 4% turunan dari nenek moyangnya dari Taiwan. Ternyata suku aborigin di Taiwan ini itu merupakan nenek moyang bagi beberapa orang termasuk orang Batak. Ya. Jadi saya sarankan teman-teman yang berdarah Batak asli atau Manado asli, tolong cek DNA dan kita share sama-sama karena ini menarik. Oke, yang pertama gigit nyamuk. Kamu cenderung untuk gigit nyamuk apa enggak? Ternyata itu juga DNA. Dari saya punya DNA ternyata lebih sering. Yang kedua, kalau saya makan goreng-gorengan, apakah bisa gemuk atau enggak? Menurut DNA saya tidak akan gemuk, tapi goreng-gorengan itu akan menyerang jantung. Ketiga, kopi. Katanya dari DNA saya cenderung perlu lebih banyak kopi untuk bisa tahan ya. Tapi kopinya tinggal di tubuh. Jadi saya tidak disarankan untuk minum kopi setelah jam 12 siang. Jadi kalau sore-sore minum kopi saya tidak bisa tidur nanti malam. Gitu. Kemudian rasa pahit. Ternyata saya punya DNA, saya bisa punya kepekaan lebih untuk merasakan rasa pahit. Makanya mungkin saya bagus nih untuk jadi koki. Saya bisa tahu rasa makanan. Jari manis ya. Jari manis tuh ini. Ini nih jari manis. Jari manis saya dari DNA saya katanya cenderung saya punya jari manis akan lebih panjang. Wow, saya tidak tahu bahwa itu juga ternyata diatur oleh DNA. Alkohol. Alkohol, ada orang minum alkohol mukanya udah merah kayak kuangkong. Saya tidak katanya. Itu dari DNA saya. Laktos, kalau lu minum susu murni itu langsung mencret. Ternyata saya ada memang kecenderungan untuk lactose intolerance. Jadi itu saya. Kemudian penciuman. Ada orang bisa kecium, penciuman saya cenderung lebih kuat daripada orang lain. Biji mata saya. Katanya biji mata saya dari DNA saya harusnya coklat. Menurut kamu gimana? Hitam apa coklat? Hitam ke coklat-coklatan. Terus cilantro. Harusnya dari DNA saya tidak suka cilantro ya. Cuma untungnya saya orangnya tidak picky, jadi saya makan apa aja. Saya tahu ada teman yang picky, tidak boleh ada daun bawang. Kalau ada makan soto, ada daun bawangnya diambilin satu-satu dibuang. Saya sih tidak ya. Atau cilantro dibuang satu-satu. Saya sih enggak. Saya makan aja. Rambut. Katanya dari DNA saya, rambut saya harusnya lurus dan sedikit ombak. Betul. Rambutnya tebal atau tidak? Katanya dari DNA saya, rambut saya akan cenderung tebal. Terus ada orang keluar kena matahari bisa bersin. Saya enggak. Itu ternyata diatur DNA juga. Terus ada peka-pekaan terhadap musik. Saya katanya peka terhadap musik. Kalau saya sih rasanya peka kalau suara 2, suara 3 nyanyi.
Tapi kalau musik, saya tidak bisa main musik. Saya belajar musik, main gitar apa semua tidak bisa, ya. Terus asin, saya suka makanan, kesukaan untuk makanan yang ada asin-asinnya, saya suka. Yang keenam, 16, alis. Alis saya sedang, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Kerontokan. Ada orang sebelum 40 tahun, rambutnya rontok. Saya tidak, katanya. Oh, good. Lusum pipit. Ya, ternyata diatur DNA juga. Saya tidak ada, katanya. Hebat ya. Dari ludah saya, dia tidak pernah lihat foto, tidak pernah tahu siapa saya, tidak tahu namanya pun, tidak tahu. Dari ludah bisa ditentukan hal-hal ini. Hebat. Ya. Itu namanya ramalan yang akurat. Jadi saya sarankan jangan ke bola kristal. Cek DNA kamu cuma $90. Worth it, man, $100. Kalau kamu beli di Costco mungkin cuma $60. Hari ini kamu cek bagus banget gitu loh. Saya sarankan banget. Ternyata semakin lama ini saya cuma waktu itu saya beli ya satu kali dan saya kirim dan kita dikasih member itu nomor kode dan itu berkembang terus. Jadi info ini baru ada sekarang. Waktu saya kirimkan 10 tahun lalu tidak ada. Tapi mereka dengan perkembangan baru kita diupdate. Ya. Kita juga bisa ketemu dengan saudara-saudara kita yang kita tidak tahu ada hubungan darah. Nah, saya ada 560 orang saudara sepupu yang keempat. Jadi saya punya kakek yang saudara dan turunannya. Yang saya tidak pernah tahu ada, ya, eksis. Terus kemudian suara kunyah. Ada orang sangat terganggu, orang itu aja sudah bikin dia marah gitu ya. Saya tidak terganggu. Terus kamu suka bolak-balik enggak di tempat tidur? Kalau tidur tuh sudah seperti kipas angin lari ke sana ke sini. Saya di atas average katanya. Oke. Warna rambut. Warna rambut ada orang gampang rambutnya jadi pirang kena matahari. Jadi kalau orang sering berenang rambutnya jadi pirang, berubah pirang. Saya enggak. Bintik di muka, puji Tuhan. Bintik di muka dari DNA saya katanya cenderung tidak ada freckle. Dulu ada waktu dulu ada. Tapi saya pakai ini sunblock jadi lama-lama hilang ya. Terus kemudian warna rambut yang hitam. Saya cenderung hitam. Terus light sleep. Jadi saya tidak gampang saya tidur dengan suara sedikit saya gampang bangun. Saya pun kalau saya tidur kamu panggil telepon bunyi buce langsung saya bangun. Atau saya tidur kamu panggil saya punya nama saya pasti bangun. Jadi saya gampang bangun ya. Atau telepon atau alarm bunyi satu kali saya bisa bangun. Ada orang seperti roommate saya dulu sampai alarmnya itu sampai habis bunyi krang sampai setengah jam tidak bisa bangun. Saya bisa bangun. Saya satu kali aja kamu panggil nama saya pasti bangun. Terus cuping telinga tebal. Ini kata cuping telinga saya kayak telinga Buddha ya. Ini juga diatur DNA. Katanya cuping telinga saya memang tebal. Terus dagu terbelah. Aduh, gue punya dagu enggak terbelah ya. Sedikit lah. Tapi saya katanya tidak ada kecenderungan untuk dagu terbelah. Keren kalau ada dagu belah ya buat gue. Terus ketombe. Saya cenderung tidak ketombean. Jadi saya tidak perlu pakai sampo anti dandruff. Mabuk laut. Saya tidak terlalu gampang mabuk laut. Jadi saya oke pergi berlayar. Waktu kecil rambut saya sudah tebal enggak? Iya katanya. Rambut saya akan merah enggak? Enggak katanya. Kulit saya bagaimana? Apakah light atau sedang atau gelap? Cenderung gelap. Ya, makanya saya tidak bisa lihat kayak kebule-bulean, enggak bisa. Lebih baik kayak begini aja lah, ya. Terus stretch marks, ya. Kalau kamu luka, operasi jahitan akan kelihatan akan tinggal atau enggak, ya. Saya katanya tidak. Ya, itulah sedikit yang saya mau bagikan tentang ramalan tentang diri saya berdasarkan hanya satu ini ludah loh, bukan foto, bukan nama, bukan tanggal lahir, cukup ludah. Dan itu bisa 33 karakter. Ini masih salah satu nih ya. Ini tentang diri saya, 33 karakter. Belum lagi kamu bisa diketahui, kamu akan punya kecenderungan sakit apa, kamu bisa kemungkinan kayak saya. Mereka mengatakan bahwa saya kemungkinan akan kena shingles. Jadi saya cepat-cepat vaksin shingles.
Jadi saya kira itu sangat berguna ya. Saya sarankan kalian untuk ramalan kalian kirim, ikutlah 23andMe. Dan itu bukan magic, bukan apa, tapi berdasarkan daripada ilmu pengetahuan, science ya. Kalau kamu tinggal di Amerika, pergunakan kesempatan ini ya, pergunakan kesempatan ini. Oke, terima kasih.